Selamat siang semua, selamat siang Pak Rudi. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang Analyzing the Marketing Environment. Sumbernya saya dapat dari buku Principle of Marketing. Nah, yang pertama ini tentang Analyzing the Marketing Environment ini ada definisinya. Definisinya itu kumpulan faktor dan kekuatan luar yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk membangun hubungan sukses dengan pelanggan. Jadi tujuan untuk analisis ini itu yang pertama mendeteksi peluang pasar yang muncul, dan yang kedua itu untuk mengantisipasi ancaman dari lingkungan yang terus berubah. Di sini dia punya dua faktor utama. Yang pertama itu ada mikro, kekuatan yang dekat dengan perusahaan, dan yang kedua ada lingkungan makro, yang ini dari kekuatan sosial yang jauh lebih besar. Secara garis besar, lingkungan pemasaran itu terdiri dari dua lapisan utama yang saling berkaitan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang lingkungan makro. Ini tuh mencakup yang mempengaruhi hubungan langsung dengan perusahaan dan mempengaruhi kemampuan kita dalam melayani pelanggan secara harian. Fokusnya adalah pada efisiensi hubungan kerja. Yang kedua ada lingkungan makro. Ini adalah kekuatan sosial yang jauh lebih besar, jauh lebih luas, yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Kita sering mengenalnya sebagai faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi. Kita harus mampu beradaptasi dengan perubahan besar di level ini agar tetap relevan nantinya. Di sini ada 12 elemen nantinya yang akan saya jelaskan di tempat saya bekerja, yaitu di PT Hexpam Jaya di Cikarang. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan contoh-contoh kasus yang ada dari masing-masing elemen, dari 12 elemen itu. Yang pertama ini elemen lingkup perusahaan. Contohnya itu, saya sebagai analis di tempat saya bekerja itu bahwa melihat bahwa keberhasilan produk itu dimulai dari hubungan internal yang baik. Jadi manajemen, tim R&D dan kami di unit kualitas itu tuh harus selaras. Jika R&D itu merancang formula baru, kita harus memastikan bahwa formula tersebut itu stabil secara kimia agar efisiensi biaya yang direncanakan perusahaan itu dapat tercapai. Yang kedua itu ada dari pemasok atau supplier. Di industri farmasi, pemasok bahan baku aktif adalah faktor penting di perusahaan karena sebagian besar bahan baku itu masih diimpor. Hubungan baik dengan pemasok itu sangat krusial. Gangguan kecil saja pada mereka bisa menghentikan seluruh produksi di pabrik kita. Yang ketiga itu ada perantara pemasaran atau intermediaries. Kita itu tidak menjual obat langsung ke pasien. Kita mengandalkan perantara seperti perusahaan Ensefal, itu anak perusahaannya. Tanpa jaringan distribusi yang andal, obat yang berkualitas yang dihasilkan itu tidak akan pernah sampai ke puskesmas dan daerah-daerah terpencil lainnya. Nah, yang selanjutnya itu ada pesaing atau kompetitor. Kita berada di pasar obat generik yang sangat kompetitif. Jadi kita harus memantau langkah kompetitor seperti perusahaan farmasi lainnya, Kimia Farma atau Dexa. Strategi kita itu adalah memberikan nilai lebih melalui kualitas yang terjamin dengan harga yang tetap kompetitif. Selanjutnya ada publik. Bagi kita, publik yang paling berpengaruh adalah regulator, eh, seperti BPOM. Setiap standar yang mereka tetapkan, seperti CPOB, itu kita harus penuhi. Jadi kepercayaan publik adalah aset terbesar dari perusahaan farmasi. Selanjutnya ada pelanggan atau customers. Pelanggan utama kita adalah sektor institusi melalui program JKN. Memahami kebutuhan pasien BPJS yang memerlukan pengobatan jangka panjang namun terjangkau harganya. Itu fokus utama dan dari strategi pemasaran kita. Nah, ini yang kedua ada lingkungan makro, itu skalanya lebih besar. Yang pertama itu ada demografik. Kita melihat adanya tren
eh, penuaan populasi di Indonesia. Hal ini tuh menjadi informasi penting bagi kita untuk lebih banyak memfokuskan pengembangan pada obat-obat penyakit degeneratif seperti jantung dan kolesterol. Nah, yang kedua itu ekonomi. Kondisi ekonomi makro sangat mempengaruhi daya beli. Saat inflasi meningkat, masyarakat itu cenderung beralih ke obat generik. Expam Jaya sendiri harus siap mengangkat peluang ini dengan memastikan ketersediaan stok yang stabil. Selanjutnya ada alam atau natural. Sebagai industri kimia, kita sangat memperhatikan lingkungan pengolahan limbah hasil analisis. Ini laboratorium kami di Expam Jaya ini dilakukan dengan sangat ketat agar tidak memberikan dampak negatif pada lingkungan alam sekitarnya. Selanjutnya ada teknologi. Eh, ini adalah faktor yang paling terasa di laboratorium. Jadi inovasi alat seperti HPLC atau sistem otomasi itu membantu kita bekerja dengan cepat dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi untuk menjamin mutu obat itu sendiri. Selanjutnya ada politik. Kebijakan politik seperti regulasi e-katalog pemerintah menentukan volume penjualan kita. Jadi kita tuh harus bisa beradaptasi, gesit beradaptasi dengan setiap perubahan undang-undang pemerintahan undang-undang kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, yang terakhir ini ada budaya, adanya pergeseran budaya di mana masyarakat kini itu lebih sadar akan kesehatan preventif. Jadi budaya melek kesehatan ini tuh mendorong kita juga untuk menyediakan vitamin dan suplemen berkualitas bagi masyarakat. Terima kasih.